Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita percaya bahwa sukacita dari sorga telah dilimpahkan bagi setiap kita, amin. Maka dari itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Sama-sama serupan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Kita yang datangnya dari surga. Sama-sama kita serukan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, takkan semangat, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Tepuk tangan yang terbaik. Dan kita percaya sukacita surga telah dilimpahkan bagi setiap kita. Silakan duduk setiap jemaat Tuhan.
Pada pagi hari ini kita merayakan, kita memperingati naiknya Tuhan Yesus ke sorga. Tapi dia pergi bukan untuk meninggalkan kita. Dia pergi untuk berjanji. Dia berjanji untuk kembali dan menyediakan tempat bagi setiap kita di sorga. Dari itu ya Tuhan, pada pagi hari ini setiap jemaat-Mu datang, kami ingin membawa ucapan syukur kami. Kami ingin membawa sembah kami. Sebab hanya Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Layak kami puji dan kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Sebab Kau telah ciptakan segalanya.
Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Untuk selamanya nama-Mu lah yang terpuji ya Tuhan. Dan kami ingin membawa sembah kami, kami ingin membawa pujian kami hanya untuk Engkau Yesus, Allah kami, Raja kami, yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Terimalah sembah kami ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengingat kembali kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur sebab kami tahu kenaikan-Mu ke surga adalah bentuk dari kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pergi meninggalkan kami, melainkan Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun setiap kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak ditinggalkan. Kami tahu Engkau tetap bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang berjanji ya Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau akan kembali menjemput setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa pujian dan sembah kami hanya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus. Biar pada pagi hari ini bumi dan surga dipenuhi oleh penyembahan, dipenuhi oleh pujian-pujian,
dipenuhi oleh hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh ucapan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu melalui kenaikan-Mu, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberkati setiap kami dan menjadikan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu pada pagi hari ini mengucap syukur. Kami datang dengan hati penuh rasa terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau layak menerima setiap pujian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih lagi untuk memuji Tuhan, amin. Sebab kita memiliki Allah yang hidup, Dia adalah Yesus yang hidup, dan Dia telah bangkit naik ke sorga. Siapkan tempat bagi setiap kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan
dimenangkan, boleh melambaikan tangan dan beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita lebih lagi menyanyi untuk Tuhan, dan kita umat pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gereja Tuhan. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan urapan-Mu ya Tuhan. Sebab satu kerinduan kami ingin selamanya bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami, sebab kami memerlukan Engkau Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya,
Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memperjuangkan kami, untuk memenangkan kami di hadapan Allah, karena Tuhan Yesus sudah menang. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh merayakannya, boleh beribadah untuk bersama-sama memahami kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan segala sesuatu yang Tuhan sudah pesankan, siapkan di dalam hati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami di dalam kuasa-Mu. Baik mereka yang mengikuti lewat live streaming dan teristimewa mereka yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, baru ini agak sedikit sudah loading. Oke, ya. Pagi hari ini kita merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang merupakan lanjutan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan berikutnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan nanti kelak kemudian hari akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus disiksa, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus pesankan pada Yohanes 16. Yohanes 16. Kita akan membaca dari ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dari ayat 4a maksudnya sampai dengan ayat 6. Karena 4a dan 4b dibagi dua ya di sini di dalam Alkitab kita. Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kita lihat di sini pada ayat 4, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberitahukan rencananya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, dikatakan kepada para murid. Supaya apabila datang saatnya, artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tergenapi, terjadi, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada ayat 4 ini merupakan satu peringatan sekaligus pelajaran bagi kita, gereja Tuhan, karena kita juga adalah para murid Tuhan. Untuk memperhatikan, itu pertama. Untuk mengingat, itu yang kedua. Dan untuk mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab banyak orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tapi tidak memperhatikannya, tidak mengingatnya, dan tidak mempercayainya. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan di gereja, pada saat orang itu padahal hadir di tempat, tapi dia tidak berkonsentrasi pada firman Tuhan. Ada hal-hal lain yang menarik konsentrasinya sehingga dia tidak memperhatikan, tidak mengingat, dan tidak mempercayai seluruhnya. Dan itu kekurangannya live streaming. Karena di dalam live streaming orang mendengarkan firman Tuhan itu secara kondisinya tidak siap. Tidak berkonsentrasi penuh. Jarang yang duduk benar-benar di depan perangkat yang untuk mendengarkan live streaming itu atau untuk menyaksikan live streaming itu, duduk benar-benar dan mengikuti ibadah melalui live streaming itu jarang sekali. Kebanyakan mereka sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan itu membuat mereka tidak berkonsentrasi pada firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang disampaikan itu menjadi tidak ada gunanya. Firman Tuhan atau apa yang direncanakan oleh Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid ini harus diperhatikan, harus diingat, dan harus dipercayai. Dipercayai karena firman Tuhan ini pasti terjadi. Perlu kita ingat kembali apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus supaya kita lebih lagi percaya dan beriman kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang dulu dikatakan Tuhan Yesus ternyata sudah dikenapi. Dan kita perlu memperhatikan supaya kita tidak mentafsirkan firman Tuhan semau-mau kita sendiri. Sehingga Tuhan Yesus katakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan Yesus tahu kapan waktunya untuk mengatakan. Kadang-kadang firman Tuhan ini sudah tercatat lama di Alkitab. Bahkan sebelum kita lahir sudah ada di Alkitab firman Tuhan itu. Tapi firman Tuhan itu baru datang kepada kita pada hari itu. Kenapa? Karena pada hari itulah Tuhan tahu ini waktu yang tepat untuk firman ini sampai kepada saudara dan saya.
Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu selalu fresh. Tidak pernah, oh ini adalah firman Tuhan yang kuno, firman Tuhan yang lama, ini masa lalu dan sebagainya, tidak. Kalau saudara mendengar firman Tuhan itu pada hari itu, saudara membaca firman Tuhan itu pada hari itu, itulah saatnya di mana Tuhan mau mengatakannya kepada saudara dan saya. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita pahami. Kita lihat ayat 5. Dikatakan di sana pada ayat 5, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi sekarang Tuhan Yesus mempunyai satu rencana yang disampaikan kepada para murid bahwa Dia akan pergi kepada Bapa di surga, Allah Bapa yang mengutusnya. Tapi di antara para muridnya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang Allah Bapa atau tentang surga atau tentang kemana Yesus pergi. Lalu ayat 6. Dikatakan di sana pada ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kenapa berduka cita? Berduka cita karena tidak mengerti kemana Tuhan Yesus akan pergi. Kemana Tuhan Yesus akan pergi dan apa tujuannya dan maksudnya apa. Tidak mengerti kepergian Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak dipahami. Mereka berduka cita karena biasanya mereka sudah berada di dalam zona nyaman. Zona nyamannya mereka apa? Tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Selalu ada Yesus, ada masalah, ada musibah, ada ancaman, ada apapun juga. Tuhan Yesus yang ada di depan, itulah yang membela mereka. Tapi sekarang Tuhan Yesus akan pergi. Dan Tuhan Yesus katakan ini. Dia tidak pergi dengan mendadak, dengan tiba-tiba besok paginya Tuhan Yesus sudah nggak ada, sudah menghilang. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus membicarakannya, memberitahukannya, mengatakannya kepada para murid. Tapi para murid tidak bertanya apa-apa. Tidak bertanya lebih lanjut tentang kemana Yesus akan pergi dan mengapa Yesus pergi. Nah, kita mau belajar tentang hal ini. Kita tidak mau seperti para murid yang serba tidak tahu, hanya mengikuti saja apa yang terjadi. Kita buka Yohanes pasal 14. Ini ayat-ayat yang penting. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau saudara ditanya oleh teman saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dan mengapa peristiwa itu menjadi peristiwa yang penting? Karena ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu pergi kepada Bapa pada ayat 2. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, ke rumah Bapa. Kalau kita baca ayat 2. Ya, di rumah Bapakku dikatakan banyak tempat. Di rumah Bapakku ini banyak tempat. Tuhan Yesus pergi ke sana, ke rumah Bapa. Untuk apa? Dikatakan pada ayat 2. Untuk menyediakan tempat bagimu. Sehingga peristiwa ini sangat relevan dengan diri kita. Sangat relevan dengan kerohanian kita. Sangat ada hubungannya dengan iman kita. Untuk apa iman kita kalau berakhir nihil? Kalau berakhir kosong? Kalau saudara memiliki iman yang terus saudara bangun, terus saudara tumbuhkan dengan luar biasa. Saudara punya satu harapan dari iman itu sendiri. Apa pada akhirnya yang akan saudara terima? Dikatakan di sini kita menjadi jelas karena iman itulah kita mempunyai satu kepastian. Bahwa nanti saya tidak tinggal di dunia. Bahkan saya tidak tinggal di kubur. Seperti banyak orang berpikir bahwa hidup manusia itu berakhir pada kubur. Kita akan tinggal di rumah Bapa. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Tuhan Yesus sediakan tempat bagimu. Artinya apa? Gambarannya apa? Sebetulnya tidak ada tempat buat kita di surga. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan. Dan nanti kita belajar bagaimana cara Tuhan menyediakan. Kalau disebutkan disediakan tempat berarti tadinya tidak ada tempat. Sekarang disediakan oleh Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, banyak
tapi tidak ada satupun yang sebetulnya adalah ditujukan bagi manusia, bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan hal yang benar, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Karena rumah Bapa itu tidak berdimensi seperti tempat tinggal manusia, yang ada ukurannya. Rumah Bapa itu tidak ada ukurannya demikian dahsyatnya, demikian besarnya. Tapi tidak ada jatah bagi saudara dan saya. Tapi di sini Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sekarang mulai ada jatah bagi kita. Sekarang mulai ada bagian kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu dikatakan pada ayat 3, Tuhan Yesus memberitahukan rencana selanjutnya pada ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Nah, ini rencana selanjutnya. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Berarti apa? Menyediakan tempat bagimu ini akan sukses, akan berhasil. Bukan coba-coba, akan berhasil. Tuhan Yesus akan pergi, itu pasti. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagimu, itu pasti sukses. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, apakah program Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga itu pasti berhasil? Pasti. Tapi kembali tidak ada gunanya kalau surga di sana sedangkan kita tinggal di sini. Surga di surga, kita tinggal di dunia, maka tidak ada gunanya. Maka Tuhan Yesus katakan, ini program berikutnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Nah, ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan oleh para murid dan diharapkan oleh kita semua. Diharapkan tinggal bersama dengan Yesus. Karena tinggal bersama dengan Yesus itu yang terbaik, ternyaman, teraman bagi kita. Tapi ayat 1 menarik. Tuhan Yesus mengatakan begini pada ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Dikatakan begitu. Dibuka dengan kata-kata janganlah gelisah hatimu. Berarti apa? Para murid hatinya gelisah. Gereja Tuhan hatinya gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang yang percaya kepada Allah hatinya tidak gelisah. Tidak gelisah menghadapi kondisi yang ada di dalam hidupnya. Tidak gelisah menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam hidupnya. Tidak gelisah ketika berhadapan dengan ancaman-ancaman. Tidak gelisah dengan pikiran-pikirannya dia yang penuh dengan hal-hal yang diisikan oleh informasi-informasi yang tidak baik. Tidak gelisah dengan apapun kalau percaya kepada Allah. Percaya pada kuasa Allah. Kuncinya adalah di sini percaya. Tapi mengapa mereka gelisah? Mereka gelisah karena sebelumnya dikatakan tadi. Mereka tidak mengetahui, tidak mengingat dan tidak mempercayai rencana Tuhan. Orang yang tidak mengetahui rencana Tuhan, orang yang tidak mengingat rencana Tuhan dan tidak mempercayai rencana Tuhan, itu akan gelisah dalam hidupnya. Akan gelisah dan akan berduka cita. Nantinya dijelaskan akan berduka cita juga. Gelisah ini mendatangkan duka cita. Tidak ada orang yang gelisah sambil sukacita, tidak ada. Orang gelisah ini akan berduka cita. Coba kita baca yang tadi, Yohanes 16 ayat 5 dan 6. Supaya kita ingat kembali bahwa gelisah ini mendatangkan duka cita. Yohanes 16 ayat 5 dan 6. Yohanes 16 ayat 5 dan 6. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kita itu seringkali tidak benar-benar menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Jangan pernah abaikan firman Tuhan yang kita tidak pahami. Kita perlu bertanya pada Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini kepada saya? Kita perlu mengetahui sekali lagi, perlu mengingat dan perlu mempercayai firman Tuhan. Kalau tidak, akan ada duka cita. Karena pikiran-pikiran kita yang salah, karena pandangan-pandangan kita yang keliru. Apa yang kita nilai dari firman Tuhan itu sesuatu yang buruk, padahal Tuhan memberikan sesuatu yang baik yang tidak terbaca oleh kita. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan manusia.
Orang yang punya Allah, orang yang percaya kepada Allah harusnya tidak pernah gelisah dan tidak pernah berduka cita karena sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Bahkan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi karena dipanggil pulang oleh Tuhan di dalam peristiwa yang dikenal sebagai kematian, itu pun kita tidak berduka cita. Karena apa? Kita tahu pada suatu saat nanti kita akan bertemu dengan orang ini kembali yang kita kasihi. Kita tahu apa yang akan terjadi dengan orang itu yang kita kasihi. Kalau kita benar-benar mengetahui, mengingat, dan kita juga mempercayai akan firman Tuhan, rencana Tuhan pada kita. Nah, sekarang Tuhan sudah pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagaimana cara Tuhan menyediakan tempat bagi kita? Sekali lagi, tadinya tidak ada tempat. Tidak ada tempat bagi saudara dan saya di surga. Tapi sekarang disediakan oleh Tuhan Yesus tempat di surga bagi saudara dan saya. Bagaimana caranya? Kita buka Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Israel diajari oleh Allah untuk mengenal prosesi yang ada di dalam surga, di dalam kehidupan di dunia yang menyambung kepada surga melalui pelajaran tabernakel. Tabernakel itu, di dalam tabernakel itu salah satu acaranya adalah bagaimana bangsa Israel ini memperoleh pengampunan dosa. Mereka menyembelih darah atau menyembelih hewan kurban dan darahnya diambil untuk dipercikkan masuk ke dalam kemah di tabernakel itu, yang terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Masuk ke dalam ruang kudus, lalu masuk ke dalam ruang maha kudus. Siapa yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus? Di mana di situ ada hadirat Allah. Gambaran hadirat Allah adalah tabut perjanjian. Di mana di situ ada hadirat Allah. Dan pengampunan dosa, penebusan dosa dari hewan kurban, penebus dosa ini harus disampaikan sampai ke ruang maha kudus, yaitu hadirat Allah. Siapa yang boleh masuk ke sana? Yang boleh masuk ke sana adalah imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali imam besar itu masuk ke sana untuk membawa darah korban yang menebus dosa-dosa bangsa Israel, termasuk dosa imam besar itu sendiri. Dan semua ini adalah gambaran. Semua ini adalah simulasi. Simulasi dari apa? Simulasi dari peristiwa besar ketika Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri sebagai korban penebus dosa. Tuhan Yesus sebagai imam besar dikatakan di sana pada ayat 11 dikatakan di sana. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi Tuhan Yesus itu berperan sebagai imam besar. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Artinya lebih mulia. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi bukan dibuat oleh tangan-tangan bangsa Israel atau orang Lewi pada saat itu. Tapi diciptakan oleh Allah, yaitu ruang maha kudus. Hadirat Allah, yaitu surga. Hadirat Allah itulah surga. Surga itu adalah hadirat Allah, di mana Allah hadir. Kalau di dalam tabernakel digambarkan sebagai ruang maha kudus. Dan di sanalah imam besar itu masuk membawa korban
darah kurban. Darah kurban ini adalah gambaran darah anak domba Allah, yaitu Kristus, yang disembelih, yang dibawa masuk oleh imam besar. Siapa itu? Yaitu Kristus, tapi Kristus yang sudah bangkit. Lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 12. Pada ayat 12 dikatakan, di sana pada ayat 12 dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Tuhan Yesus masuk satu kali. Kalau imam besar itu setahun satu kali. Satu kalinya itu adalah simulasi untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus hanya naik ke surga satu kali untuk membawa darah korban ini. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi ketika Tuhan Yesus membawa darah korban, yaitu darahnya sendiri, dibawa masuk ke dalam hadirat Allah, maka di sana dia mendapatkan hak untuk kelepasan yang kekal bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Lepas dari semua belenggu dosa, lepas dari semua belenggu penghukuman Allah. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Cara Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa adalah dengan mendapat kelepasan yang kekal bagi kita. Saudara dan saya sekarang tidak terlarang untuk masuk ke dalam surga. Saudara dan saya sekarang tidak ada yang bisa menghalangi untuk masuk dalam surga. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kelepasan yang kekal. Bedanya kalau imam besar bangsa Israel, imam besar orang Lewi, itu dia punya dosa sendiri. Dan dia membawa darah korban untuk juga menebus dosanya imam itu sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia tidak punya dosa. Sehingga kelepasan ini tidak dibutuhkan oleh seorang Yesus. Kelepasan ini dibutuhkan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Seolah-olah dia memegang otoritas sekarang. Otoritas kelepasan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Inilah caranya bagaimana kita boleh memperoleh tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya oleh orang lain, bagaimana sih cara Tuhan Yesus menyediakan tempat? Jelaskan bahwa kita tidak punya tempat. Tuhan Yesus menyediakan tempat dengan cara mendapatkan kelepasan yang kekal. Bagaimana caranya mendapatkan kelepasan yang kekal? Darah Yesus sebagai darah korban penebus dan dosa. Nah ini dijelaskan pada ayat selanjutnya, ayat 13. Ayat 13 mengatakan di sana, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ini pada zaman tabernakel, pada zaman bangsa Israel di dalam perjalanan padang gurun. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 dikatakan di sana pada ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan bukan jasmani kita saja, tapi hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu sebabnya keinginan untuk ibadah kepada Allah itu ada di dalam hati manusia. Makanya manusia seringkali mencari siapa yang menjadi Allahnya. Ada orang yang menabiskan, menganggap gunung itu Allah mereka. Ada orang yang menganggap pohon itu Allah mereka. Ada orang yang menganggap dewa ini adalah Allah mereka dan sebagainya. Tapi mereka sesungguhnya tidak bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Karena apa? Karena masih ada penghalang. Penghalangnya apa? Dosa yang belum ditebus, belum diselesaikan, belum mendapatkan kelepasan yang kekal. Tuhan Yesus yang membuat kita punya kelepasan yang kekal. Tuhan Yesus memang sudah naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah berkorban. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Tapi kalau darah korban ini tidak sampai kepada Allah Bapa di dalam hadirat Allah di surga, di dalam ruang maha kudus di surga, maka semua pengorbanan Yesus ini belum selesai. Belum sampai dengan finalnya. Finalnya itu adalah ketika kita mendapat kelepasan yang kekal. Itu yang sebetulnya sedang dikejar. Kelepasan yang kekal, bukan kelepasan sekali ini saja, bukan, tapi kelepasan untuk selamanya. Dan ini adalah melalui darah yang sudah menyucikan kita, sehingga oleh darahnya kita telah disucikan. Coba kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 1.
1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, sehingga ketika kita ditanya, apa yang membuat kita layak masuk surga? Yang membuat kita layak masuk surga karena dosa-dosa kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Apa yang menyucikan dosa-dosa kita? Yang menyucikan dosa-dosa kita adalah darah Yesus. Bukan perbuatan baik kita yang menyucikan kita. Bukan amal ibadah kita yang menyucikan kita. Bukan karena kita memahami atau merindukan sungguh-sungguh Allah di dalam kehidupan kita. Bukan. Tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan darah Yesus, anak Allah ini, ketika menyucikan diri kita dari dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus seorang dengan yang lain ini adalah kita dengan Allah. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini yang menjadi hal yang luar biasa dari iman percaya kita. Kita percaya darah Yesus menyucikan kita. Kita percaya Yesus 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya kelepasan yang kekal itu kita peroleh karena Yesus sudah naik ke surga. Sehingga kita sekarang tinggal menunggu kapan kita akan dijemput. Dijemput oleh Tuhan Yesus kembali untuk dibawa. Kata Tuhan Yesus tadi pada Yohanes 14 ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Dia akan membawa kita ke tempatnya. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita berada. Tuhan Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa kita nanti pun akan ada di dalam surga. Itu yang kita harapkan. Dan itu pengharapan kita memang belum terwujud. Tapi bukan pengharapan yang kosong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ini sudah terjadi, sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu, sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tiba waktunya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita teruskan Yohanes 16. Yohanes 16 kita lanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau kita baca di dalam Yohanes 16 ini pada ayat yang ke-7, maka kita tahu bahwa kepergian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selain menyediakan tempat bagi saudara dan saya, ada hal lain yang akan terjadi. Dikatakan pada ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Mungkin kalau ditanya kepada para murid, lebih baik Tuhan Yesus pergi atau Tuhan Yesus tetap ada di situ. Mungkin mereka menjawab lebih baik Tuhan Yesus tetap ada di situ. Karena mereka tidak berpikir tentang sesuatu yang lebih besar, yang lebih jauh. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kepergian Tuhan Yesus ini lebih berguna bagi para murid dan juga bagi gereja Tuhan. Sebab kepergiannya ini akan mendatangkan Roh Kudus. Sebab jikalau aku tidak pergi, tidak naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan ini, bagaimana Allah Yehova, Yahweh itu menyertai umat kepunyaannya. Pada perjanjian lama itu masa di mana Allah Yahweh menyertai bangsa Israel. Tapi di masa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi 3,5 tahun, itu masa
Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, itu yang melayani. Tapi setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Masanya masa apa? Masanya adalah masa Roh Kudus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Roh Kudus itu datang kepada saudara dan saya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus akan diutus kepada saudara dan saya. Ini langkah selanjutnya, ini tindakan atau peristiwa selanjutnya. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga, tapi mempersiapkan saudara dan saya untuk nanti sungguh-sungguh layak untuk masuk ke dalam surga. Kita dipersiapkan melalui firman dan Roh Kudus. Ini yang akan diberikan pada kita. Dikatakan pada ayat 8, kedatangan Roh Kudus adalah suatu babak yang baru. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, menginsyafkan dunia akan kebenaran, dan menginsyafkan dunia akan penghakiman. Ini satu babak yang baru bagi gereja Tuhan, bagi para murid dan bagi gereja Tuhan. Satu babak yang baru. Kan sebelumnya mereka itu berjalan bersama Yesus dan semua dilakukan oleh Yesus. Sekarang mereka yang melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa. Melalui siapa? Melalui kerja para murid, melalui kerja gereja Tuhan. Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan kebenaran. Karena selama ini mereka tidak tahu kebenaran itu apa. Melalui siapa? Melalui gereja Tuhan, melalui para murid. Dan menginsyafkan akan penghakiman. Ada 3 perkara di sini yang perlu saudara perhatikan. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsyafkan dunia akan dosa. Dikatakan pada ayat 9. Dunia ini tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus selama pelayanan 3,5 tahun di bumi, mengajak dunia untuk apa? Bertobat. Menginsyafkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajak dunia untuk bertobat, tapi dunia tidak mau bertobat. Dunia tidak insyaf akan dosanya. Maka sekarang diserahkan kepada kerja Roh Kudus melalui gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya dunia ini, manusia itu insyaf akan dosanya. Dunia tidak percaya karena dunia tidak insyaf akan dosa karena apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya bahkan dia berdosa. Manusia banyak yang tidak percaya bahwa dirinya itu berdosa loh. Mereka menganggap saya nggak pernah berbuat jahat, saya nggak pernah berbuat sesuatu yang buruk. Selalu tingkah laku saya dari sejak saya kecil dididik oleh orang tua saya sebagai anak yang baik. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk, maka saya tidak pernah berdosa. Mereka tidak insyaf akan dosa yang melekat pada dirinya. Dan ini adalah kondisi yang sangat-sangat buruk. Bahkan kadang-kadang perbuatan-perbuatan mereka pun mereka anggap benar dan mereka anggap itu tidak berdosa. Bukankah itu untuk menolong orang? Bukankah itu untuk sesuatu hal yang baik? Tapi sebetulnya di balik semua itu ada dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ambil contoh. Banyak orang yang bersikap seperti Robin Hood. Tahu ya cerita Robin Hood? Yaitu merampok, mencuri dari orang kaya. Dan harta yang hasil curian dan rampokan itu untuk dibagikan kepada siapa? Kepada rakyat yang miskin. Jadi Robin Hood ini sudah membagi-bagikan pertolongan harta untuk orang-orang miskin. Tapi bukan dari hartanya sendiri, bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri, tapi hasil ngerampok, ngambil. Itu kisahnya ya Robin Hood. Nah seperti itu merasa benar karena saya kan sudah berbuat pertolongan. Itu orang kaya kan nggak terlalu perlu harta begitu banyak. Saya juga nggak ngambil semuanya. Saya hanya cuma ngambil sebagian. Padahal dari siapapun kita merampok, dari siapapun kita mencuri, kita sudah berbuat dosa dan tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua ayat 10, menginsyafkan dunia akan kebenaran. Kenapa menginsyafkan dunia akan hal ini kebenaran? Dikatakan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dunia tetap tidak percaya tentang hal ini. Yesus naik ke surga dan para murid tidak dapat melihat Yesus lagi. Yang membuat apa? Yang membuat gereja Tuhan harus terus-menerus berhadapan dengan orang-orang dunia yang skeptis. Yang tidak percaya akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dianggapnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah bagian ritual dari sebuah agama yang namanya Kristen.
Jadi bukan sebuah peristiwa penting di dalam hal spiritual, dalam hal kerohanian. Saudara dan saya sekarang bertugas untuk menjelaskan kepada dunia tentang kebenaran ini. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah untuk menyediakan tempat bagi saya, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku pergi kepada Bapa, ini pun tidak diterima oleh dunia. Sehingga tugas kita lah menginsyafkan dunia dengan pimpinan pertolongan Roh Kudus untuk menceritakan kebenarannya, bagaimana kebenaran tentang surga. Banyak orang berfantasi tentang surga, banyak orang berkhayal dan mengarang-arang tentang proses masuk surga. Dan dikarangnya sendiri, caranya begini, harusnya begini, kalau saya menjadi Allah harusnya begini dan sebagainya. Tapi lupa akan kebenaran sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat 11, menginsyafkan dunia akan penghakiman. Jadi manusia diingatkan, akan ada loh penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi akan ada penghakiman yang digelar, dilaksanakan. Orang seringkali merasa, gampangin, nggak akan ada penghakiman. Allah itu kasih. Allah tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Lalu menghukum manusia masuk neraka. Itu nggak cocok dengan Allah yang kasih dan sebagainya. Orang itu tafsirkan sendiri. Tidak insyaf akan adanya penghakiman. Penguasa dunia ini siapa penguasa dunia ini? Iblis. Iblis itulah penguasa dunia, telah dihukum. Iblis telah dijatuhi hukuman. Meskipun belum terlaksana, iblis masuk dalam neraka. Nanti setelah semuanya selesai, iblis akan masuk neraka. Dan itu adalah penghakimannya dilaksanakan. Tapi sekarang sudah dihukum, sudah dijatuhi hukuman. Sehingga penghakiman atas manusia itu akan terjadi. Akan terjadi. Dan ini adalah hal yang seringkali dilupakan orang. 3 perkara. Insyaf akan dosa, insyaf akan kebenaran, dan insyaf akan penghakiman. Kalau saudara melihat manusia yang insyaf pada 3 perkara ini, maka sesungguhnya keinsyafan akan 3 perkara ini membuat seseorang itu hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia takut akan dosa, takut berbuat dosa. Karena dia ingin berbuat kebenaran. Dan karena dia harus mempertanggungjawabkan dalam penghakiman, maka dia akan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah hal yang perlu kita jelaskan atau kita perlu lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi bagi saudara dan saya bukannya kita nganggur diam nunggu bagaimana Tuhan Yesus kembali. Tapi kita punya tugas dengan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roma pasal 3. Coba kita lihat. Roma pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosa adalah kondisi yang telah dialami oleh semua orang. Dikatakan di sini pada ayat firman Tuhan ini, orang boleh percaya boleh tidak ya, orang boleh menerima boleh tidak. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan hal yang benar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dari sejak Adam dan Hawa melakukan dosa. Maka semua manusia, perhatikan, semua manusia sejak Adam dan Hawa dilahirkan dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan setelah itu semua manusia, semua keturunan Adam dan Hawa ini dilahirkan dalam dosa. Berarti ada dosa yang sudah melekat pada diri orang itu sejak dia dilahirkan. Ada kondisi dosa yang dialami sendiri, dilakukan. Perbuatan dosa dari sejak dia kecil. Kalau saudara sekarang mengatakan ada satu perintah Allah mengatakan janganlah kamu mencuri, misalnya seperti itu. Jadi saudara tahu, mencuri itu dosa. Oke, mencuri itu dosa. Bagaimana kalau ada anak kecil umur 3 tahun mencuri? Mencuri makanan di warung dan tidak mau bayar. Apakah dia dosa atau tidak? Oh tidak dong, anak kecil kan belum tahu. Anak kecil itu mungkin belum tahu, tapi peristiwa yang dilakukannya adalah mencuri itu sudah masuk dalam kategori dosa. Bagaimana kalau dikatakan jangan membunuh? Oke.
Saudara tidak akan membunuh orang kalau membunuh itu dosa. Tapi bagaimana kalau itu dilakukan oleh anak kecil yang begitu marah kepada temannya dan sebagainya, umur 7 tahun, umur 8 tahun, 10 tahun, berkelahi sama temannya dan begitu benci pada temannya dan akhirnya membunuh temannya. Dan peristiwa-peristiwa itu bukan peristiwa fiktif ya, itu terjadi. Apakah itu dosa? Tidak. Mungkin kalau di dalam dunia ini penghukumannya adalah penghukuman masuk dalam kenakalan remaja. Mungkin masuk dalam kenakalan remaja, tapi di hadapan Allah itu tetap dosa. Sehingga kondisi dosa ini dialami oleh semua orang. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa itu sendiri. Sudah melekat, sudah terjadi. Dosa itu sudah terjadi, sudah melekat pada diri orang itu. Bukan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang masih ada juga yang mungkin belum dieksekusi, belum dilaksanakan oleh dia. Lalu dikatakan pada ayat 24 di sana. Ada penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Di perbuatan tidak benar itu dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan dalam Kristus Yesus adalah kasih karunia latar belakangnya. Yang diberikan secara gratis, disampaikan secara cuma-cuma oleh Allah, kasih Allah yang luar biasa bagi mereka yang mau menerimanya. Ini fasilitas, fasilitas, bukan sebuah keniscayaan, bukan keniscayaan. Jadi orang yang bangun pagi-pagi melihat matahari terbit, niscaya akan menerima cahaya matahari, itu niscaya, itu pasti. Siapapun, apakah orang itu berharap atau tidak, ya asal dia tidak buta, ya dia bisa melihat matahari. Tapi kalau keselamatan ini adalah fasilitas, ini adalah kesempatan. Siapa yang mau menerimanya, siapa yang mau ngambilnya, siapa yang mau mempercayainya, bahwa saya sudah mendapatkan kasih karunia, saya sudah ditebus dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hanya berlaku pada orang-orang itu saja yang sudah menerima fasilitas penebusan Yesus Kristus akan dosanya. Kita bukan manusia benar, oleh sebab itu kita tidak boleh sombong. Walaupun kita sudah ditebus, kita adalah mungkin manusia yang lebih banyak dosanya dari orang lain. Tapi dosa kita sudah ditebus. Setelah ditebus ini kita berarti sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sehingga tidak ada lagi penghakiman bagi yang sudah dibenarkan. Saudara kan sudah dibenarkan, sehingga saudara tidak perlu dihakimi lagi untuk menyatakan benar atau salah. Bandingkan coba dengan Roma 5. Nah, kita lihat nih di Roma 5 ini. Tadi Roma 3, sekarang di Roma pasal 5. Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Bandingkan dengan ini. Pengertian yang luar biasa. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau saudara baca di sana pada ayat 8, Roma 5 ayat 8 mengatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan setelah kita bertobat baru kasih Allah dinyatakan pada kita, bukan. Setelah kita sadar, insyaf, baru kasih Allah dinyatakan pada kita. Setelah kita hidupnya benar, kita melayani Tuhan dan sebagainya, barulah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Oh, bukan seperti itu. Dengan jelas dikatakan di ayat 8, kasih Allah ini dinyatakan kepada kita, ditunjukkan kasih Allah ini kepada kita, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kondisi dosa di mana kita saat itu berada, kondisi itu tidak
membatalkan atau tidak menghalangi kasih Allah kepada kita. Padahal kondisi dosa itu menyakitkan hati Allah. Allah disakiti hatinya oleh dosa kita. Tapi kasih Allah melampaui semua itu. Jadi Allah memberikan kasihnya, buktinya apa? Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Justru karena ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita, maka kita mendapatkan fasilitas pertobatan atau fasilitas penyucian, keselamatan, penebusan dari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan pada ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita sekarang sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu jaminannya yang pasti. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu gelisah lagi. Apalagi setelah kita mengerti, oh Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Berarti ini sudah confirm, sudah pasti aku mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari murka Allah. Karena Tuhan Yesus sudah membenarkan aku dan aku sudah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ayat 10 dikatakan di sana pada ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dengan siapa? Seteru dengan Allah. Karena dosa itu membuat kita seteru dengan Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan, kita jadi seteru, diperdamaikan. Oleh kematian Yesus Kristus, oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Kita kan sekarang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup damai dengan Allah, malah kita menyembah Allah. Kita memuji Allah, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau ditanya apakah kamu pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oh pasti jawabannya. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan. Urusan kita udah beres. Konflik kita dengan Allah sudah beres. Sekarang tinggal kita menunggu pelaksanaannya untuk melangkah masuk dalam surga. Itu yang sedang kita tunggu. Asal kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan membiarkan iblis mencuri kesempatan kita untuk diselamatkan. Lalu dikatakan pada ayat 11. Pada ayat 11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah. Kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Jadi kemegahan hidup kita itu bukan karena kita kaya. Kemegahan hidup kita bukan karena kita populer. Kemegahan hidup kita bukan karena kita terkenal. Bukan karena kita mempunyai hal-hal materi yang luar biasa. Kemegahan hidup kita karena kita punya Yesus. Megah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi darah Yesus yang mendamaikan. Darah Yesus yang menyediakan tempat. Darah Yesus yang menyelesaikan semua konflik kita dengan Allah. Sehingga sekarang kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Ketika kita berada benar-benar mengerti tentang penebusan Tuhan Yesus. Sampai dengan ketika Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali kita perhatikan. Dan dikatakan tadi di sana pada ayat sebelumnya dikatakan pada dikatakan pada Roma 5 tadi ayat berapa ya? Ayat 10 ya. Ayat 10 dikatakan di sana pada ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah, begitu baiknya Allah melangkah oleh kematian anaknya. Pendamaian itu terjadi karena kematian Yesus. Lebih-lebih sekarang kita sudah diperdamaikan. Kita sudah damai dengan Allah, pasti akan diselamatkan oleh apa? Kebangkitannya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu memperdamaikan kita dengan Allah. Kebangkitan Yesus itu adalah jaminan keselamatan yang akan kita peroleh. Nah di sini kita mengerti, oh berarti rangkaian ini menjadi satu rangkaian yang utuh ya. Dari kematian Tuhan Yesus sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini pertanyaan yang seringkali orang tidak bisa menjawab. Berapa lamakah Kristus harus tinggal di surga? Ini kan Kristus sudah tinggal di surga nih. Kristus ada di mana? Ada di surga. Kalau saudara ditanya, Kristus ada di mana? Ada di surga. Orang bilang, oh enggak, Kristus ada di hati saya. Gitu ya. Itu jawaban simbolik.
Yang ada di hati saudara itu adalah Roh Kudus. Kristus itu manusia. Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia Kristus tidak mungkin bisa tinggal di hati saudara. Karena apa? Karena dia manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi manusia tidak bisa tinggal di dalam manusia lain kecuali kalau seorang ibu yang sedang hamil ya. Ada manusia bayi yang ada di dalam kandungannya dia, itu lainnya. Tapi kenyataannya nggak bisa. Jadi jangan kita boleh ya memakai simbolik-simbolik seperti itu, tapi simbolik-simbolik seperti itu menyesatkan pikiran kita. Yang tinggal di dalam kita adalah rohnya Kristus. Roh Allah yang tidak berwujud, roh Allah yang tidak bermateri, roh Allah yang tidak jasad. Roh Allah ini tinggal di dalam tubuh kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, masih ingat ya ayat itu? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Mengapa kok jadi bait Roh Kudus? Karena roh ini adalah bukan jasmani. Dan diam di dalam diri kita yang jasmani. Ini Roh Kudus. Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Rohnya siapa? Rohnya Yehowa. Gitu ya. Itu ada di dalam diri kita. Itu kita pahami betul. Tapi berapa lamakah Kristus harus tinggal di surga? Mungkin jarang yang menemukan ayat ini, tapi saya menemukannya. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini ayat luar biasa. Jadi berapa lamakah Kristus akan tinggal di surga? Kita mungkin, Tuhan Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu loh. 2000 tahun loh, gak main-main loh. Mau kapan, sampai kapan Kristus itu tinggal di surga? Kapan Tuhan Yesus turun kembali? Kalau Tuhan Yesus tidak tinggal di surga, dia akan turun kembali menjemput saudara dan saya. Kristus itu, perhatikan, harus, tidak ada alternatif lain, harus tinggal di surga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu ini tidak hanya difirmankan oleh para rasul perjanjian baru. Tapi pemulihan segala sesuatu ini, pemulihan hubungan manusia dengan Allah, pemulihan kerajaan Allah di muka bumi dan sebagainya. Pemulihan ini seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus. Kapan? Di zaman dahulu. Ini kapan ngomongnya? Ngomongnya kepada saat Kisah Para Rasul. Jadi ini adalah perjanjian lama. Nabi-nabi perjanjian lama. Makanya apa yang diajarkan, dinubuatkan, dikatakan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Firman Allah melalui mereka-mereka ini tidak boleh diabaikan. Kita harus tetap memperhatikan apa yang dikatakan nabi-nabi perjanjian lama. Untuk kita bisa memahami hubungannya dengan keberadaan Kristus hari ini. Hari ini loh, 2025 nih. Hari ini. Jadi apakah relevan ajaran perjanjian lama dan perjanjian baru tentu saja dengan kondisi kita di tahun 2025. 2000 bahkan 6000 tahun yang lalu, cocok nggak ya? Cocok. Karena apa? Kristus masih tinggal di surga. Artinya apa? Belum selesai pemulihan. Pemulihan ini belum selesai. Jadi saudara, sekarang kita tahu berapa lamakah Kristus harus tinggal di surga. Jawabannya bukan mungkin atau kira-kira atau fantasi kita atau tafsiran kita. Ini nggak perlu ditafsirkan. Ayat 21 dengan jelas. Kerja Roh Kudus menginsyafkan dunia tadi untuk apa? Untuk dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu kerja Roh Kudus. Ini belum selesai. Ada hubungannya dengan kembalinya Yesus dari surga. Jadi kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Setelah Roh Kudus bekerja melalui saudara dan saya, melalui gereja Tuhan, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maka Tuhan Yesus akan kembali. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan. Pemulihan, orang itu sadar bahwa dia itu berdosa. Saya butuh
penyelamat. Saya butuh juru selamat. Sampai orang itu sadar akan kebenaran. Saya sudah hidup dalam ketidakbenaran karena saya mentafsirkan kebenaran versi saya sendiri. Sekarang saya sadar dan kesadaran akan adanya penghakiman. Saya harus berhadapan dengan penghakiman kelak kemudian hari. Saya harus siap sekarang. Kalau kesadaran itu sudah ada, Roh Kudus sedang menginsyafkan dunia akan itu melalui saudara dan saya, melalui gereja Tuhan. Barulah Tuhan Yesus datang. Luar biasa Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah dan puji penuhi tahta. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah ditinggikan
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Imam di atas segala imam, yang sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu dan membawa korban darah domba Allah, anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kami, membuat kami sekarang mempunyai kelepasan yang kekal. Kami pegang kelepasan kekal itu, dan kami mempunyai satu jaminan yang pasti. Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kami, dan Tuhan Yesus akan segera menjemput kami kembali. Tolong kami ya Bapa, akan gerejamu ini boleh menjadi alat Roh Kudus untuk menginsyafkan dunia, menginsyafkan dunia dari segala sesuatu yang harus diinsyafkan, dari dosa ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah diinsyafkan juga atas kebenaran, dari juga penghakiman. Tolong kami berperan, tolong kami ketika kami digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menceritakan kepada banyak orang, untuk menyampaikan akan hal-hal yang bisa menginsyafkan dunia ini. Tolong kami untuk menyampaikannya. Tolong ya Bapa, agar Tuhan Yesus bisa segera kembali dan menjemput kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, dan tidak terpisahkan lagi di tempat yang maha-maha kudus, di tempat di mana hadirat Allah berada, di tempat di mana surga itu boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah selesai ibadah ini, seluruh tim musik dan soundman juga harap tinggal sebentar karena ada pengumuman yang akan disampaikan. Jadi harap tinggal sebentar untuk hal ini. Lalu ada beberapa pengumuman yang lain adalah pertama, pemuritan nanti hari Selasa Selasa depan itu ditiadakan. Tanggal 3 bulan 6 itu ditiadakan satu kali. Tetapi saya ngurut lewat mana ya, seperti kemarin ini agak bingung, banyak sekali pengumumannya yang perlu disampaikan. Persiapkan diri saudara untuk perjamuan kudus. Itu dulu ya. Perjamuan kudus dan kebaktian pada kebaktian hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 jam 8 pagi. Disertai dengan kesempatan untuk pemberian persembahan persepuluhan. Nah, ini memang banyak sekali. Jadi ini apa yang saya katakan dengan apa yang ditunjukkan ini memang tidak sama ya, tidak sama. Ini memang kesalahan bukan di mata Anda ya. Oke. Ya. Jadi itu dulu ya. Lalu memang sih harusnya Jumat dulu ya. Diberitahu ke Jumat dulu. Jumat tetap Jumat ini, Jumat besok nih. Besok tuh Jumat, hari ini Kamis ya. Hari ini bukan Minggu ya. Hari ini Jumat bukan yang ini. Jadi Jumat besok ini, nah ini betul. Jumat ini besok ini bukan tanggal 6. Jumat ini besok ini tanggal 30. Nah, akan tetap ada Zoom Jumat. Malah Zoom Jumat kali ini nanti akan membahas hal yang sangat penting, yaitu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Waktu hari Selasa kemarin ada banyak pertanyaan tentang karunia Roh Kudus, dan mungkin saya fokus konsentrasinya bukan kepada materi itu, sehingga ya mungkin jawabannya juga tidak terlalu lengkap juga, sehingga nanti akan saya sampaikan dengan penjelasan dan juga masih bisa tanya jawab, karena Zoom Jumat tuh boleh tanya jawab ya, tanya jawab penjelasan apapun sehingga saudara mengerti. Jadi Jumat ini kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus. Seringkali orang bingung di dalam hal karunia Roh Kudus dan bagaimana tandanya bahwa saya sudah menerima Roh Kudus dan sebagainya. Karena karunia Roh Kudus dijadikan satu standar bahwa karunia Roh Kudus itu diterima oleh orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Jadi kalau tidak menerima karunia Roh Kudus berarti saya belum menerima Roh Kudus dan sebagainya ya. Ini perlu diluruskan. Berdasarkan firman Tuhan, ada ayat-ayatnya dan saudara bisa berpegang pada ayat-ayat itu, bukan pada tafsiran-tafsiran manusia. Ya, Jumat ini Zoom Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam ya. Ini Zoom Jumat tanggal 30. Besok. Harap saudara bisa mengikutinya karena ini penting. Lalu tanggal 1-nya tadi perjamuan kudus sudah. Lalu ya
kita mulai dari nanti malam kita akan bagi saudara yang mau saya ajak untuk berpuasa. Mulai puasa pada hari ini, pada nanti malam akan terakhir mungkin jam 10, 11, setelah itu tidak makan lagi sampai besok paginya jam 4 sore baru kita buka puasa. Itu kita puasa sampai dengan hari Sabtu malam atau Minggu tanggal 8. Yaitu nanti tanggal 8 itu hari pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Ya, pertanyaannya apakah kepenuhan Roh Kudus itu penting? Oh, sangat penting, sangat penting. Kita tuh sangat perlu Roh Kudus. Jadi bagi saudara yang ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dapat terjadi dalam hidup saudara, maka disarankan ada 3 perkara. Di sini pertama adalah puasa 10 hari dari Kamis tanggal 29 Mei sampai dengan Sabtu tanggal 7 Juni atau tanggal boleh juga kalau mereka mau sampai tanggal 8. Ibadah terus yang berikutnya adalah ibadah doa pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu 5, 6, 7 Juni di tempat ini. Itu kita akan ibadah khusus pencurahan Roh Kudus. Lalu kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 di sini di Warta ini ada salah cetak 2025 jam 8 pagi ya. Ya. Ini jangan-jangan copy paste dari yang dulu ini jadi salah cetak. Ya, lalu apa lagi ya? Pemuritan sudah, pemuritan nanti minggu depan aja hari Minggu aja diumumkan kembali. Lalu penting nih bagi mereka yang tergerak untuk memberikan kolekte untuk acara pemuritan dan memahami ayat-ayat Alkitab hari Jumat. Bagi saudara yang ingin memberikan kolekte dalam konteks acara itu bisa mengirimkannya melalui transfer bank ke 00832 11111 satunya 5 kali 0832 satunya 5 kali dengan ditulis di situ atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa karena itu adalah untuk kolekte, persembahan untuk kolekte dalam acara 2 itu karena di dalam 2 acara itu tidak diedarkan kantong kolekte ya, pemuritan dan lalu lalu hari ini ada acara persekutuan doa Tabernakel Kasih akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah dan latihan musik setelah itu untuk ibadah tanggal 1. Jadi hari ini setelah tadi ada pertemuan sebentar untuk pengumuman, lalu kedua ada persekutuan Tabernakel Kasih PDTK yang hari Sabtu mestinya tapi dipindahkan ke hari ini. Ya, saya rasa itu saja ya, apalagi. Ya, ada doa persiapan untuk mereka yang melayani di pencurahan Roh Kudus dan Pentakosta. Doa persiapan ini tanggal 4. Tanggal 4 hari Rabu jam 6 petang di tempat ini kita doa bersama. Itu saja. Lalu ada acara wanita gabungan. Ini tanggal 6 nanti. Undangan buat para wanita khususnya tanggal 6 Juni di GPKDI ini acara sinode daerah. Jadi acara persekutuan wanita gabungan di sini jam 10 pagi. Ini hari libur. Jadi sebenarnya bisa ya. Mereka semua yang kerja hari libur ini bisa nih. Apalagi sudah saya rasa ya. Ya, itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan, dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Kami sungguh dipuaskan oleh kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kami sungguh dipuaskan oleh kehadiran firman Tuhan yang memberikan kepada kami satu kekuatan yang baru, supaya kami semakin teguh beriman pada Tuhan Yesus sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang hari ini sudah melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka, dan Tuhan berkati juga jemaat yang sudah hadir. Tuhan berkati juga jemaat yang mengikuti lewat live streaming, dan Tuhan juga berkati mereka yang menikmati melalui rekaman yang ada. Bapa di dalam surga, ada persembahan yang disampaikan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, dan berkati mereka ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Biarlah rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, karir, tugas tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan masa depan mereka ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau berdoa tetap untuk Kota Bandung, untuk Indonesia. Biarlah Tuhan, pintu untuk pengabaran Injil tetap dibuka, sehingga kami gereja Tuhan boleh mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun Tuhan pertemukan kami dengan siapa saja. Biarlah saat itu kami boleh menyampaikan berita keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, mengatasi masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang ada, pergumulan yang ada. Tuhan jagai dan lindungi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami membuka hati untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam kuasanya, di dalam kasihnya, dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.